Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore ya, Bapak Ibu guru. Bagaimana kabarnya sore ini? Alhamdulillah sehat Sehat, Pak. Pak. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Sebelum kita memulai sesi ketiga ya, sesi ketiga ini kemarin kan sudah kita membahas sesi 1, sesi 2, sesi ketiga ini kita buka. Sebelum kita mulai, kita berdoa masing-masing ya. Berdoa mulai. Selesai. Jadi materi ke sesi 3 ini kita akan membahas tentang modul ajar ya. Tunggu sebentar, saya sharekan materinya. Bisa terlihat? Terlihat jelas, Pak. Ya. Jadi setelah sesi 1 dan sesi 2 kemarin, kita sudah membahas tentang alur capaian pembelajaran, profil pelajar Pancasila, dan alur tahapan pembelajaran, alur tujuan pembelajaran. Maka selanjutnya kita akan membahas tentang modul ajar ya. Jadi di modul ajar ini kita akan pertama membahas konsepnya, konsep modul ajar, komponen modul ajar, prinsip dan penyusunan modul ajar, serta prosedur penyusunan modul ajar. Jadi 4 materi ini kita akan bahas hari ini. Nah, yang pertama ini kita akan bahas konsep dan komponennya dulu. Jadi apa sih modul ajar itu? Modul ajar adalah sejumlah alat atau sarana media, metode, petunjuk, dan pedoman yang dirancang secara sistemik dan menarik. Nah, jadi bisa diibaratkan modul ajar ini sama seperti RPP ya kalau tahun kemarin. Tapi tahun ini namanya beda menjadi modul ajar. Nah, modul ajar ini merupakan implementasi dari alur tujuan pembelajaran yang dikembangkan dari capaian pembelajaran dengan memperhatikan profil pelajar Pancasila sebagai sasarannya. Jadi di sini sudah bisa kelihatan mouse-nya ya? Kelihatan, Pak. Oh ya. Jadi ini tujuan dari pembelajaran adalah tercapainya profil pelajar Pancasila. Oleh dari itu diturunkan menjadi capaian pembelajaran, alur tujuan pembelajaran, dan terakhir adalah modul ajar. Nah, modul ajar ini disusun sesuai dengan fase dan tahapan peserta didik dengan mempertimbangkan apa yang akan dipelajari dengan tujuan pembelajaran dan berbasis pada perkembangan jangka panjang. Ya, jadi guru harus memahami konsep dalam modul ajar ini agar proses pembelajaran menjadi lebih menarik dan bermakna. Nah, apa saja komponen dalam modul ajar? Di sini sudah ada gambaran ya, bisa terlihat jelas ya. Ya, jadi ini adalah komponen modul ajar sebagai acuannya aja ya. Jadi setiap guru diberikan kebebasan untuk mengembangkan modul ajar sesuai dengan konteks lingkungan dan kebutuhan peserta didik. Modul ajar dilengkapi dengan komponen yang menjadi dasar dalam proses penyusunan. Komponen modul ajar dalam panduan dibutuhkan untuk kelengkapan persiapan belajar. Komponen modul ajar bisa ditambahkan sesuai dengan mata pelajaran yang dibutuhkan. Jadi komponen yang ada di sini ini tidak baku, jadi bisa Bapak Ibu guru sesuaikan di sekolah masing-masing. Mana yang bisa masuk, mana yang tidak masuk gitu. Atau ada tambahan lain yang menurut Bapak Ibu penting untuk dimasukkan kepada modul ajar bisa ya.
Jadi ini adalah contoh saja. Di sini ada informasi umum, berisi identitas sekolah, kompetensi awal, profil pelajar Pancasila, sarana prasarana, target peserta didik, model pembelajaran yang digunakan. Terdapat juga komponen inti yang berisi tujuan pembelajaran, pemahaman bermakna, pertanyaan pemantik, persiapan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, asesmen dan pengayaan, serta remedial, dan terakhir refleksi peserta didik dan guru. Nah, ada juga beberapa lampirannya seperti lembar kerja peserta didik, bahan bacaan guru dan peserta didik, glosarium, dan daftar pustaka. Nah, selanjutnya kita akan membahas apa saja sih komponen-komponen tersebut. Yang pertama adalah informasi umum, yaitu identitas modul. Jadi yang pertama identitas sekolah. Informasi tentang modul ajar yang dikembangkan terdiri dari nama penyusunnya, nama Bapak Ibu guru, institusi, dan tahun disusunnya. Selanjutnya jenjangnya apa saja, bisa SD, SMP, SMA, SMK, kelas, serta alokasi waktu yang digunakan sesuai dengan jam pelajaran yang berlaku di unit kerja masing-masing. Nah, ini adalah identitas. Selanjutnya, bagian kompetensi awal. Kompetensi awal adalah pengetahuan dan atau keterampilan yang perlu dimiliki siswa sebelum mempelajari topik tertentu. Kompetensi awal merupakan ukuran seberapa dalam modul ajar yang dirancang. Nah, sebelum membuat modul ajar, kita harus tentukan dulu kompetensi awal sebagai modal siswa untuk masuk dalam pembelajaran di modul ajar ini. Selanjutnya adalah menentukan profil pelajar Pancasila. Nah, di sini profil pelajar Pancasila ini tidak harus semuanya masuk dalam modul ajar. Bisa dipilih mana yang berkaitan dengan kegiatan di modul ajar dengan profil pelajar Pancasila. Selanjutnya adalah ini profil pelajar Pancasila bisa dimasukkan 6 dimensi profil pelajar Pancasila yang saling berkaitan dan terintegrasi dengan seluruh mata pelajaran, baik dari materi, pedagogi yang digunakan, kegiatan proyek atau asesmen. Selanjutnya adalah menentukan sarana dan prasarana, merupakan fasilitas dan bahan yang dibutuhkan untuk menunjang kegiatan pembelajaran. Sarana merujuk pada alat dan bahan yang digunakan, sementara prasarana di dalamnya termasuk materi dan sumber bahan ajar yang relevan digunakan dalam kegiatan pembelajaran. Nah, di sini sarana dan prasarana disarankan mempertimbangkan kebutuhan peserta didik dengan keterbatasan atau kelebihannya, termasuk teknologi, sarana teknologi perlu diperhatikan dan juga manfaat dari sarana tersebut terhadap pembelajaran. Nah, yang selanjutnya adalah target peserta didik. Nah, di sini target peserta didik dibedakan menjadi 3, yaitu peserta didik reguler. Jadi ini tipikalnya adalah peserta didik yang tidak merasa kesulitan dalam mencerna materi yang diajar. Jadi siswa biasa lah kita istilahkan ya. Selanjutnya peserta didik dengan kesulitan belajar. Nah, ini peserta didik yang mempunyai misalkan asesmen di bawah rata-rata, maka harus diberikan remedial dengan metode dan materi yang agak berbeda dengan temannya sehingga bisa menyesuaikan dengan peserta didik tersebut. Selanjutnya adalah peserta didik dengan pencapaian tinggi, yaitu mempunyai nilai rata-rata yang lebih tinggi daripada temannya. Ini biasa harus diberikan biasa mencapai keterampilan yang tinggi ya. Selanjutnya menentukan model pembelajaran apa yang digunakan. Nih bisa berbentuk apakah dia model pembelajaran tatap muka, pembelajaran jarak jauh, atau pembelajaran jarak jauh di luar jaringan dan dalam jaringan, atau dia gabungan keduanya, yaitu blended learning. Nah, kita masuk ke komponen inti. Nah, di sini kita harus menentukan pertama tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran harus mencerminkan hal-hal yang penting dalam pembelajaran dan harus bisa diuji dengan berbagai bentuk asesmen sebagai bentuk dari unjuk pemahaman.
Nah, tujuan pembelajaran menentukan kegiatan belajar, sumber daya yang digunakan, kesesuaian dengan keberagaman murid, dan metode asesmen yang digunakan. Ya, selanjutnya adalah pemahaman bermakna. Di sini pemahaman bermakna maksudnya adalah informasi tentang manfaat yang akan peserta didik peroleh setelah mengikuti proses pembelajaran. Ya, manfaat tersebut nantinya dapat peserta didik terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya di sini contoh kalimat pemahaman bermakna, manusia berorganisasi untuk memecahkan masalah dan mencapai suatu tujuan. Dan manusia hidup beradaptasi dengan perubahan habitat. Ya, selanjutnya adalah pertanyaan pemantik. Pertanyaan pemantik dibuat oleh guru untuk menumbuhkan rasa ingin tahu dan kemampuan berpikir kritis dalam diri peserta didik. Pertanyaan pemantik memandu wisata untuk memandu siswa untuk memperoleh pemahaman bermakna sesuai dengan tujuan pembelajaran. Contohnya di sini adalah contoh pertanyaan pemantik, apa yang membuat sebuah cerpen menarik untuk dibaca? Jika kamu diminta untuk membuat alur cerita yang berbeda, apa yang akan kamu usulkan? Jadi pertanyaan pemantik di sini dibuat semenarik mungkin untuk menimbulkan rasa ingin tahu kepada siswa. Selanjutnya bagian intinya kegiatan pembelajaran. Nah, di sini adalah uraian kegiatan pembelajaran yang berisi langkah-langkah kegiatan pembelajaran yang dituangkan secara konkret. Disertakan opsi pembelajaran alternatif dan langkah untuk menyesuaikan dengan kebutuhan belajar siswa. Nah, di sini biasanya kalau di RPP ini bagian pendahuluan, bagian inti dan penutup. Nah, di sini dituangkan apa saja kegiatan pembelajarannya. Selanjutnya adalah asesmen. Nah, asesmen digunakan untuk mengukur capaian pembelajaran di akhir kegiatan. Kriteria pencapaian harus ditentukan dengan jelas sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ditetapkan. Jadi ini asesmen itu tidak hanya berada di akhir kegiatan, tapi juga bisa berada di tengah-tengah kegiatan atau selama proses pembelajaran. Jadi bentuk asesmen itu ada 3, asesmen sebelum pembelajaran atau asesmen diagnostik, asesmen selama proses pembelajaran, formatif, asesmen pada akhir proses pembelajaran atau sumatif. Nah, di sini juga asesmen harus bisa dilakukan untuk mengasesmen misal sikap dan juga performa dan tertulis. Nah, sikap di sini berupa observasi, penilaian diri, penilaian teman sebaya, dan anekdotal. Performa bisa presentasi, drama, pameran hasil karya, jurnal, dan sebagainya. Dan juga terakhir tes tertulis, bisa isi, pilihan ganda, isian, dan jawaban singkat. Selanjutnya terakhir, pengayaan dan remedial. Pengayaan adalah kegiatan pelajaran yang diberikan kepada peserta didik dengan capaian tertinggi agar mereka dapat mengembangkan potensi secara optimal. Sedangkan remedial diberikan kepada peserta didik yang mempunyai nilai di bawah rata-rata, sehingga bisa dapat memahami pelajaran dan bisa mengejar teman-temannya. Nah, ini adalah bagian lampiran. Bagian lampiran bisa berupa lembar kerja peserta didik, ada bahan bacaan guru dan peserta didik, bisa berisi materi yang akan gambaran materi yang akan diajarkan. Di sini juga ada glosarium jika di modul ajar kita menggunakan istilah-istilah yang agak rumit atau sulit dimengerti, bisa dimasukkan di glosarium untuk memberikan penjelasan yang lebih mendalam. Yang terakhir itu daftar pusaka. Jadi ini kita taruh sumber-sumber referensi yang kita gunakan dalam pengembangan modul ajar. Nah, materinya sebelum kita masuk ke materi bagian konsep dan jadi ada 2 materi ya. Di sini ada materi, mungkin kita istirahat dulu sebelum masuk ke materi selanjutnya. Bagaimana kalau kita ice breaking? Siap, Pak. Siap. Boleh Pak. Ya, jadi saya matikan dulu presentasinya. Jadi ice breaking di sini kita akan mencoba
eh, bermain sambung kata. Jadi kita pertama milih topiknya apa. Misal kita ambil topik bukan sambung kata ya. Misal kata apel itu terakhirnya L dilanjutkan dengan nama buah apa gitu. Waduh, mikir Pak ini Ya. Pak. Jadi nanti kalau tidak bisa nyerah gitu Bu ya. Saya ingat ini bisa Pak. dilanjutkan. Saya ingat ini. Oke. Ya Pak, siap. Kita pakai apa? Nama buah, nama kota atau gimana? Nama buah pun jadi, Pak. Nama buah. Oke. Mulai Oke. dari saya Pak ya. Oke, setelah itu siapa nanti, Pak? Setelah Bapak siapa? Gantian aja Pak ya. Oh ya. Duluan siapa Ganti-gantian gitu nanti setelah saya Pak Buhari mungkin. Setelah Pak Oke. Buhari Bu Sri. Oke. Lanjut. ya. Butet. Siap. Oke. Buah pertama misal mangga. Apel. Ayo Bu. Jerah Pak, jerah. Masih Apa ya buah L ya? lama Pak, Limau. hebat. Limau. Oke, dari 5. Oke, dari Bu Sri mungkin. Gimana Pak, dari saya? Ya, kita coba lagi. Pak ya. Lemon. Nanas. Nangka. Ois. Saya lupa. Mantap. Konsen semua. Oke, nangka. Anggur. Apel. Harusnya Lemon. Ya ini Lemon. Pak, saya ingatnya Pak, sudah lemot Pak. Enggak apa-apa. Pak Buhari mungkin pertama. Apa ya R itu ya? Buah R itu Oh. apa ya? saya Pak? juga. Oh iya, ada rambutan ya Pak ya? Iya. Rambutan. Iya. Ayo Pak Buhari, sisi terakhir. Oke. Pertama. Selanjutnya Bu Sri. Bisa dilanjutkan Bu Sri. Kiwi. Susah bawa i-nya. Pak, I-nya Pak. Waduh. Apa ya I? Itu apa ya Pak ya? Buah I. Udah terkunci, Bu. Nggak ada lagi. Iya, nggak ada Pak. Sengaja Pak Buhari. Sulit-sulit. Hebat. Luar biasa. Oke. Kayaknya kita lanjutkan ke materi berikutnya ya. Siap. Siap Pak. Bisa kelihatan? Halo? Ya, terlihat Pak, terlihat. Sudah? Oh iya. Sudah Pak. Jadi selanjutnya tadi kita sudah pemaparan tentang konsep dan komponen-komponen dalam modul ajar. Selanjutnya kita akan membahas prinsip penyusunan dan prosedur penyusunan modul ajar itu sendiri. Nah, yang pertama, prinsip pengembangan modul ajar itu pendekatan melalui tahap perkembangan ini memperhitungkan karakteristik, kompetensi, dan minat peserta didik di setiap fase. Perbedaan tingkat pemahaman, variasi jarak, agar tingkat kompetensi yang bisa terjadi di setiap fase. Selanjutnya, melihat dari sudut pandang pelajar bahwa setiap pendidik itu unik. Bahwa belajar harus berimbang antara intelektual, sosial, personal, dan semua hal tersebut adalah penting dan saling berhubungan. Tingkat kematangan peserta didik tergantung dari tahap perkembangan yang dilalui oleh peserta didik dan merupakan dampak dari pengalaman sebelumnya. Jadi pengembangan modul ajar ini harus dari sudut pandang peserta didik. Karena memang peserta didik yang kita ajar di sekolah itu mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. Jadi harus setelah asesmen diagnostik, seharusnya kita harus mengembangkan modul ajar ini
sesuai dengan keadaan lingkungan dan sosial peserta didik. Nah, di sini prinsip pengembangan modul ajar itu ada 4. Yang pertama itu esensial. Pemahaman konsep dari setiap mata pelajaran melalui pengalaman belajar dan lintas disiplin. Nah, jadi materi yang kita taruh di modul ajar itu harus yang paling sedikit itu terdiri dari materi-materi esensialnya. Yang kedua adalah menarik, bermakna, dan menantang. Nah, modul ajar harus menumbuhkan minat untuk belajar dan melibatkan peserta didik secara aktif dalam proses belajar, berhubungan dengan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki sebelumnya sehingga tidak terlalu kompleks, namun juga tidak terlalu mudah untuk tahap usianya. Jadi modul ajar yang dirancang itu harus dibuat untuk menimbulkan ketertarikan pada siswa untuk belajar dan juga menimbulkan sikap menantang pada pelajaran. Yang ketiga adalah relevan dan kontekstual. Di sini berhubungan dengan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki sebelumnya dan sesuai dengan konteks di waktu dan tempat peserta didik berada. Jadi modul ajar itu juga dirancang sehingga relevan dan kontekstual terhadap lingkungan peserta didik, terhadap sarana dan prasarana dan keadaan lingkungannya. Yang terakhir adalah berkesinambungan. Jadi keterkaitan alur kegiatan pembelajaran sesuai dengan fase belajar peserta didik. Jadi modul ajar harus dirancang dengan melihat fase apa dia terakhir peserta didik itu, sehingga tidak menimbulkan gap pada pembelajaran. Nah, di sini adalah prosedur penyusunan modul ajar. Bisa dilihat di infografik ini. Pertama, kita harus menganalisis kondisi dan kebutuhan guru, peserta didik, serta satuan pendidikan. Selanjutnya, identifikasi apa saja dimensi profil pelajar Pancasila yang akan kita masukkan pada modul ajar tersebut. Tentukan alur tujuan pembelajaran yang akan dikembangkan menjadi modul ajar. Selanjutnya, penyusunan modul ajar berdasarkan komponen yang tersedia. Nah, di sini selanjutnya pelaksanaan pembelajaran dan terakhir adalah evaluasi dan tindak lanjut. Nah, ini adalah kegiatan yang berulang-ulang sehingga didapatkan pembelajaran yang ideal bagi peserta didik. Nah, ada beberapa yang harus diingat, perlu diperhatikan. Materi ini bersifat pedoman atau petunjuk praktis bagi guru, sekolah, stakeholder dalam mengembangkan ATP dan modul ajar. Guru, sekolah, dan stakeholder dapat menggunakan referensi lain sesuai dengan kondisi dan lingkungan peserta didik. Pada panduan ini lebih menekan pada konsep, prinsip, prosedur dalam pengembangan ATP dan modul ajar. Materi atau bahan ajar guru dapat mengembangkan sendiri sesuai dengan kondisi sosial, budaya, kemampuan peserta didik, dan tingkat ekonomi masyarakat sekitar. Jadi ini cuma materi yang berisi konsep saja gitu. Jadi pengembangannya itu nanti diserahkan kepada bapak ibu guru di sekolah. Bagaimana bagusnya. Mengenai format juga itu menurut saya lebih fleksibel gitu. Jadi tidak mesti harus berurutan gitu. Tapi tetap mengacu pada format awal. Ya, sekian presentasi ini, materi ini. Mungkin ada pertanyaan atau tanggapan? Silakan Bapak Ibu. Mohon izin bertanya Pak Ade. Silakan Bu Sri. Ya, tadi di materi itu ada di komponen inti Pak ya, itu ada pertanyaan pemantik. Yang belum saya pahami itu apakah ada kriterianya ya Pak untuk pertanyaan pemantik itu harus bagaimana begitu Pak? Ya. Jadi pertanyaan pemantik itu kalau bisa dalam perancangannya itu harus bisa menumbuhkan rasa ingin tahu dan kemampuan berpikir kritis dalam peserta didik, Bu. Jadi bagaimana kita merancang suatu pertanyaan, misal ketika kita sudah dalam masa pembelajaran, pertanyaan apa yang bisa menumbuhkan rasa
atau rasa ingin tahu dari siswa itu gitu. Jadi perancangan pertanyaan pemantik itu harus bisa menimbulkan rasa ingin tahu dari siswa. Kalau iya, Bu. Ya Pak, misalkan kita kaitkan dengan kehidupan sehari-hari boleh ya Pak? Bisa, Bu, bisa. Oh, ya. Terima kasih Pak Ade. Yuk Pak Buhari, mungkin ada pertanyaan? Mantap Pak, udah pas. Sudah ya? Sudah Pak. Ya. Ya, jadi sekian materi untuk sesi 3 ini. Selanjutnya akan dilanjutkan sesi 4 besok. Jadi semoga apa yang kita pelajari di sini kita dapat mengerti bersama gitu untuk Amin. masa depan pendidikan yang lebih baik. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sekian Bapak Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.